12 murid Yesus atau Rasul adalah para pengikut Yesus yang selalu bersama-sama dengan Dia selama hidupnya di dunia. Ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, Ia memilih 12 murid atau 12 rasul yang selalu bersama-sama dengan Dia. Ia mempersiapkan 12 murid atau 12 rasul untuk menjadi pemimpin-pemimpin gereja di kemudian hari, ketika kelak Ia telah naik ke sorga. Karena itu, mempelajari kehidupan 12 murid Yesus adalah sesuatu yang sangat menarik. Termasuk kisah pelayanan dan kematian mereka yang kebanyakan tidak dicatat di Alkitab, tetapi kita dapatkan dari tulisan bapak-bapak gereja dan tradisi gereja turun-temurun. Berikut ini akan dibahas tentang kisah 12 murid Yesus dan akhir hidup mereka, termasuk cara mati mereka, seperti dicatat di Alkitab dan tradisi gereja. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya agar saudara tidak ketinggalan info selanjutnya dari video kami. 12 murid Yesus yang keempat adalah Yohanes. Nama Yohanes dalam bahasa Yunani adalah Ioannes, yang berasal dari bahasa Ibrani, Yohanan, atau Yohanan, yang artinya, pemberian Tuhan. Yohanes dikenal sebagai murid yang dikasihi Tuhan Yesus, yang bersandar dekat kepadanya pada perjamuan Paskah terakhir, Yohanes 13 ayat 23. Yohanes adalah saudara Yakobus dan mungkin lebih muda dari Yakobus, sebab di kitab-kitab Injil namanya selalu disebut sesudah Yakobus. Tampaknya Yohanes sebelumnya adalah murid Yohanes Pembaptis, sebagaimana halnya dengan Andreas, Yohanes 1 ayat 35-37 dan 41. Yohanes adalah orang yang agresif dan mempunyai watak yang keras. Salah satu contoh kekerasan watak Yohanes adalah ketika ia mencegah orang yang mengusir setan demi nama Tuhan Yesus, sebab ia menganggap bahwa orang itu tidak termasuk muridnya. Tetapi Tuhan Yesus melarang Yohanes untuk mencegah orang tersebut, Lukas 9 ayat 49-50. Bersama Petrus, Yohanes adalah murid yang disuruh Tuhan Yesus mempersiapkan perjamuan Paskah terakhir, Lukas 22 ayat 8. Di dalam Yohanes 18 ayat 15 diceritakan bahwa Yohanes mengenal imam besar. Bahkan sebuah tradisi berkata bahwa keluarga Yohanes memasok ikan untuk keluarga imam besar. Hal inilah mungkin yang membuat para pengawal ragu-ragu menangkap Yohanes, ketika mereka menangkap Tuhan Yesus. Yohaneslah satu-satunya murid yang berani tetap berdiri di dekat salib Tuhan Yesus, dan ia menyerahkan ibunya untuk diurus oleh Yohanes, Yohanes 19 ayat 26-27. Di gereja mula-mula, peran Yohanes cukup kuat. Bersama Petrus ia menjadi pemimpin gereja terkemuka. Mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi, lalu ditangkap dan diperhadapkan kepada mahkamah agama. Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Dan 5 ayat 33 dan 40. Bersama Petrus, Yohanes diutus kepada orang-orang Samaria yang telah percaya, untuk menerima Roh Kudus, Kisah Para Rasul 8 ayat 14. Dan, bersama Petrus dan Yakobus saudara Tuhan Yesus, Yohanes adalah sokoguru jemaat mula-mula, Galatia 2 ayat 9. Tertulianus, 160-225 Masehi, seorang bapak gereja terkenal, mengatakan bahwa Yohanes dibawa ke Roma dan dimasukkan ke dalam kuali minyak yang mendidih, tetapi tidak luka, dan kemudian dibuang ke sebuah pulau yaitu Pulau Patmos, tempat Yohanes menulis kitab Wahyu, Wahyu 1 ayat 9. Menurut Polikrates, 130-196 Masehi, gembala jemaat di Efesus, Yohanes meninggal di Efesus. Yohanes adalah murid Tuhan Yesus yang paling lama hidup, mungkin inilah arti tersirat dari Yohanes 21 ayat 23. Yohanes adalah penulis Injil Yohanes. Dia juga menulis 3 kitab, yakni 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, serta kitab Wahyu. Dengan demikian, Yohanes adalah murid Tuhan Yesus yang paling banyak menulis kitab suci. Yohanes dikenal sebagai Rasul Kasih, yang banyak menulis tentang kasih. Ini membuktikan bahwa wataknya yang keras itu telah diubahkan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kisah tentang murid Tuhan Yesus yaitu Yohanes. Sampai bertemu di kisah murid Tuhan Yesus selanjutnya.
Shalom.